Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 681, Formasi Dewa Level 9. Melihat bahwa dalam sehari saja, dia sudah menguasai semua 1296 prasasti jimat terlarang, yang Xiao Tian tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Tuan Ding, sepengetahuan Anda, apakah ada yang pernah mempelajari semua 1296 prasasti jimat terlarang dalam satu hari? Guru Ding berkata dengan ragu, pada zaman dahulu, orang tercepat membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Pada akhirnya, orang itu menjadi eksistensi terkuat di berbagai alam. Lebih dari sebulan, iya. Yang Xiao Tian mengangguk. Dia tidak bertanya siapa orang itu dan kemudian mulai membaca dengan saksama kitab rahasia formasi tingkat pertama. Gurunya, Guru Surgawi Hong Feng dari kitab penguasa langit dan bumi, tidak memiliki kitab rahasia formasi tingkat pertama, semua ini dikumpulkan oleh beruang biru atas permintaannya. Ada lebih dari 30 jenis kitab rahasia formasi tingkat pertama. Kitab rahasia formasi ini mencakup unsur-unsur air, api, logam, kayu, tanah, angin, dan petir. Yang Xiao Tian pertama kali mempelajari formasi sistem tembakan. Di hadapannya diletakkan lebih dari selusin batu sistem api, dengan pena jimat di tangannya, ia kemudian memanfaatkan kekuatan api langit dan bumi dan mengukir rune api pada batu sistem api tersebut. Setelah itu, dengan lambaian tangannya, Yang Xiao Tian menancapkan selusin batu roh api ke tanah di sekitarnya. Seketika api keemasan membumbung tinggi, berubah menjadi lautan api yang berkobar. Secara umum, kekuatan Grand Array tingkat pertama itu kecil, jangkauannya hanya beberapa puluh meter, dengan 100 meter sebagai batasnya, namun lautan api Yang Xiao Tian jauh melebihi 100 meter. Melihat kekuatan Grand Array tingkat pertama yang dibentuk Yang Xiao Tian melampaui batas legendaris, Master Ding terdiam. Berikutnya adalah pembentukan sistem air tingkat pertama. Yang Xiao Tian memanggil kekuatan air langit dan bumi, dan menuliskan rune air pada batu roh air. Tak lama kemudian, batu roh air ini berubah menjadi sungai besar yang mengalir deras. Sehari berlalu, dan Yang Xiao Tian telah menguasai lebih dari 30 jenis kitab rahasia formasi tingkat pertama. Adapun kekuatannya, semuanya melampaui batas legenda. Batasan memang dimaksudkan untuk dilanggar, dan pepatah ini terbukti benar pada Yang Xiao Tian. Sementara yang lain mengolah 14 lapis takdir kehidupan primordial campuran, dia telah mengolah 15 lapis, sementara yang lain hanya mampu mengolah 14 buah suci primordial, dia telah mengolah 15 buah suci alam semesta primordial. Sekarang, sama halnya dengan formasi. Orang lain akan merasa sulit untuk membentuk formasi ekstrim sepanjang hidup mereka, tetapi dia berhasil melakukannya hanya dalam satu kali percobaan, membentuk formasi yang melampaui ekstrim. Setelah dia memastikan bahwa dia telah mempelajari 30 lebih jenis formasi tingkat pertama, pada hari kedua Yang Xiao Tian mulai mempelajari formasi tingkat kedua. Seiring dengan kemajuannya, formasi menjadi lebih bervariasi, dan formasi tingkat kedua lebih banyak jumlahnya daripada formasi tingkat pertama, jumlahnya lebih dari 50. Namun, Yang Xiao Tian hanya membutuhkan 2 hari untuk menguasai semua 50 lebih jenis formasi tingkat kedua. Masih melampaui batas. 3 hari kemudian, Yang Xiao Tian mulai mempelajari formasi tingkat ketiga. Formasi tingkat ketiga semakin kompleks dengan lebih dari 60 variasi, membuat pengaturannya lebih sulit daripada formasi tingkat kedua. Meskipun demikian, Yang Xiao Tian menguasai semua 60 lebih jenis formasi tingkat ketiga dalam waktu 3 hari. Sekali lagi melampaui batas. Pada hari ketujuh, Yang Xiao Tian mulai mempelajari formasi tingkat keempat. Formasi tingkat keempat, yang sudah menjadi formasi tingkat menengah, jauh lebih kuat daripada tingkat ketiga, akan tetapi, pengaturannya juga jauh lebih rumit. Namun, Yang Xiao Tian masih berhasil menguasai semua 70 lebih jenis formasi tingkat keempat dalam 4 hari. Melihat Yang Xiao Tian menguasai formasi tingkat pertama hingga keempat hanya dalam waktu 10 hari, dan setiap formasi berhasil dicapainya pada percobaan pertama, Master Ding pun semakin terdiam. Sebelumnya, dia telah berspekulasi bahwa bakat Yang Xiao Tian dalam menyusun formasi tidaklah lemah, tetapi sekarang, bakatnya itu jauh lebih dari sekadar tidak lemah. Sebelumnya telah ditebak bahwa Yang Xiao Tian, setelah 20 tahun berlatih keras, seharusnya mampu menyiapkan Grand Array level 10. Tetapi sekarang tampaknya, apakah dia benar-benar membutuhkan 2 tahun? Dia bahkan tidak membutuhkan waktu 2 tahun. Guru Ding tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini.
Bakat Yang Xiaotian dalam alkimia tidak dapat disangkal mengerikan, tetapi sekarang, bakatnya dalam pengaturan formasi bahkan lebih kuat dari bakat alkimianya. Setelah itu, Yang Xiaotian menghabiskan waktu 5 hari untuk menyiapkan semua formasi level 5. Berikutnya adalah formasi level 6. Formasi level 6 juga memakan waktu 6 hari. Yang agak melegakan Guru Ding adalah bahwa Yang Xiaotian membutuhkan waktu 14 hari untuk menyiapkan semua formasi level 7. Sedangkan untuk semua formasi level 8, butuh waktu sebulan penuh untuk menguasainya secara sempurna. Berikutnya adalah formasi level 9. Begitu Yang Xiaotian menguasai formasi tingkat 9, itu berarti ia akan menjadi dewa formasi bintang 9 sejati. Di dunia jiwa bela diri, ada banyak dewa pedang bintang 9 tetapi dewa formasi bintang 9 jauh lebih langka. Yang Xiaotian pergi ke tempat terbuka di luar kota. Grand Array level 9, juga dikenal sebagai formasi dewa, memiliki kekuatan penghancur yang jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan level 8, oleh karena itu, dia harus datang ke area terbuka untuk mendirikan dan mengujinya. Yang Xiaotian mengeluarkan 9 batu roh es berkualitas tinggi. Untuk membentuk formasi dewa tingkat 9, tingkat batu roh yang dibutuhkan haruslah sangat tinggi, karena jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan es yang dahsyat. Yang Xiaotian memegang pena jimat dan mulai mengukir naga es besar pada 9 batu roh es. Prasasti jimat terlarang dari formasi dewa tingkat 9 tidak lagi terdiri dari karakter sederhana, mereka telah melampaui ranah karakter, itulah sebabnya pengukiran prasasti formasi dewa tingkat 9 sangat rumit dan sangat sulit untuk diselesaikan dengan sukses, sedikit penyimpangan akan menyebabkan kegagalan. Yang Xiaotian membenamkan seluruh hati dan jiwanya pada naga es yang sedang dipahat di hadapannya, dalam kesadarannya, dia adalah naga es, yang memiliki daging dan darah serta jiwa, naga sejati. Aliran kekuatan es terus-menerus berkumpul dari langit dan bumi di sekitarnya ke dalam pena jimat di tangan Yang Xiaotian, dan kemudian bergabung menjadi naga es di bawah tangannya. Setelah jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh seteko teh, akhirnya, naga es yang lengkap pun terukir. Naga es ini tampak seperti manusia, tidak dapat digambarkan dengan istilah rune lagi. Dari kejauhan, ia tampak seperti naga sungguhan yang berbaring di batu roh, memancarkan hawa dingin yang luar biasa. Setelah itu, Yang Xiaotian berturut-turut menuliskan 8 naga es lagi pada 8 batu roh es lainnya, 9 naga es, identik, tanpa perbedaan sedikit pun. Setelah menuliskan 9 naga es, Yang Xiaotian menyalurkan kekuatan surgawinya dan segera, 9 naga es itu menerobos udara, auman mereka mengguncang langit dan bumi, dan kekuatan es mereka yang mengerikan menyelimuti puncak demi puncak. Dengan satu pikiran saja, cakar naga es yang besar menghancurkan, mengubah puncak gunung menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Yang Xiaotian memerintahkan 9 naga untuk menyerang, bumi berguncang saat ditelan oleh kekuatan naga, berubah menjadi hamparan dataran es yang luas. Inilah kekuatan formasi dewa tingkat 9. Satu naga es sebanding dengan serangan puncak roh surgawi. 9 naga es sebanding dengan gabungan serangan 9 roh surgawi puncak. Yang Xiaotian menyaksikan 9 naga es menyerang, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Formasi dewa es tingkat 9 merupakan salah satu formasi dewa yang paling menantang untuk dibentuk, namun sekarang dia telah berhasil, yang berarti dia sekarang adalah dewa formasi tingkat 9. Yang Xiaotian menyimpan 9 batu roh es dengan hati-hati. Grand Array tingkat surgawi ini, yang dia bawa di tubuhnya, akan selalu berguna saat menjelajahi dunia jiwa bela diri. Selanjutnya, Yang Xiaotian mulai menyiapkan Grand Array tingkat 9 lainnya. 3 bulan kemudian, Yang Xiaotian akhirnya selesai menyiapkan semua Grand Array level 9. Dia sekarang membawa lebih dari 100 jenis formasi dewa tingkat 9. Kekuatan masing-masing formasi dewa tingkat 9 tidak kurang dari formasi S9 naga. Bab 682, Formasi Dewa Tingkat Tinggi Tingkat ke-10. Namun, Yang Xiaotian hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk berkembang dari mempelajari rune formasi paling dasar hingga menyiapkan lebih dari 100 formasi Dewa Bintang 9. Dalam setengah tahun itu, dia berubah dari seorang magang formasi menjadi Dewa Formasi Bintang 9, suatu tingkat kemajuan yang membuat Guru Ding terdiam. Tampaknya perkiraannya masih salah, Yang Xiaotian bahkan tidak membutuhkan waktu setahun untuk menyiapkan formasi 10 bintang. Dia bahkan mungkin dapat membentuk formasi 10 bintang hari ini. Seolah mengonfirmasi dugaan Master Ding, Yang Xiaotian segera mulai menyiapkan formasi 10 bintang. Dia mengeluarkan 100 batu roh.
Formasi 10 bintang memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk batu roh, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang meningkat secara signifikan. Yang Xiaotian mengumpulkan kekuatan es dari langit dan bumi di sekitarnya dan mulai mengukir pedang di batu roh pertama, pedang es. Kemudian, pada batu roh kedua, Yang Xiaotian mengukir pedang api. Selagi mengukir, Yang Xiaotian mengaktifkan 15 hati pedang tak terkalahkan dan 15 niat pedang tertinggi, menanamkan kekuatan hati pedang dan niat pedang ke dalam rune pedang ini. Saat rune pedang diukir satu demi satu, pedang tersebut memancarkan ki pedang yang pekat, yang intensitasnya lebih kuat daripada yang dilepaskan oleh banyak dewa pedang bintang 10. Akhirnya, seluruh 100 batu roh diukir penuh dengan rune pedang. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan surgawinya, dan seketika, susunan pedang meledak dengan ki pedang yang mencengangkan. 100 pedang terbang melesat keluar, saling melilit, terkadang berubah menjadi naga 5 elemen, dan terkadang menjadi sungai pedang 5 elemen. Terlebih lagi, saat formasi pedang 5 elemen diaktifkan, di tengah ki pedang, bayangan raksasa dewa pedang terwujud. Semangat formasi. Master Ding akhirnya angkat bicara. Suatu formasi telah menjadi hidup. Begitu suatu formasi mengembangkan roh formasi, kekuatan keseluruhannya akan meningkat pesat. Membangun formasi dewa dengan roh formasi 100 kali lebih sulit daripada membangun pil pemecah dewa yang diberkati para dewa, dan bahkan formasi pedang tak terbatas yang sunyi di benua dewa biru tidak memiliki roh formasi. Namun, formasi pedang 5 elemen 10 bintang yang didirikan Yang Xiaotian telah mengembangkan roh formasi. Dengan satu pikiran dari Yang Xiaotian, formasi pedang 5 elemen bergerak maju mundur di antara puncak-puncak gunung di depan. Saat kembali ke sisinya, semua puncak telah hancur menjadi butiran pasir, runtuh menjadi tumpukan disertai suara gemuruh. Setelah itu, Yang Xiaotian mulai mendirikan formasi Dewa 10 Bintang kedua. Formasi Dewa 10 Bintang kedua yang didirikannya adalah formasi Naga Api. Lalu tibalah yang ketiga. Setengah tahun kemudian, Yang Xiaotian telah mempelajari semua formasi Dewa 10 Bintang bawah, tengah, dan atas yang ada. Kecuali formasi Dewa 10 Bintang tingkat atas, yang untuk sementara tidak dapat ia dirikan dengan sukses, ia telah menguasai semua formasi 10 bintang lainnya. Dan setengah dari formasi Dewa 10 Bintang ini telah menghasilkan roh formasi. Guru Ding, mengamati formasi Dewa 10 Bintang ini dengan roh formasi, sekali lagi terdiam. Di Aula Dewa Pedang Benua Zongtian, hanya 3 orang yang lulus penilaian Dewa Pedang Bintang 9 selama alam suci, dan tidak ada seorang pun di alam roh surgawi yang dapat lulus penilaian Dewa Pedang Bintang 10. Dan bagi seseorang di alam roh surgawi, mendirikan formasi Dewa 10 Bintang bahkan lebih sulit. Namun Yang Xiaotian tidak hanya menjebak mereka, melainkan setengah dari mereka juga melahirkan roh formasi. Setelah akhirnya menguasai semua formasi Dewa 10 Bintang tingkat tinggi, Yang Xiaotian menghela napas lega. Seiring dengan meningkatnya kekuatannya seiring waktu, menyiapkan formasi Dewa 10 Bintang tingkat atas hanya masalah waktu saja, jadi dia tidak lagi khawatir dengan keterbatasan formasi. Akan tetapi, ketika memikirkan tentang mengolah ke-15 niat pedang tertinggi ke puncak kesempurnaan, Yang Xiaotian merasa sakit kepala. Terlebih lagi, tubuh surgawi abadinya hanya berada pada lapisan ke-11, untuk mengolahnya hingga lapisan ke-14, ia membutuhkan pasir waktu dalam jumlah besar, dan di mana ia dapat menemukan pasir waktu sebanyak itu. Yang lebih penting lagi, tubuh surgawi alam semesta primordialnya bahkan belum mencapai penyelesaian kecil, akan butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa mengolahnya hingga tingkat ke-14. Dia memiliki buah Dewa Takdir, jadi mengolah tubuh Dewa Takdir surga primordial ke tingkat ke-14 tidak akan menjadi masalah. Tuan Ding, apakah ada pohon surgawi alam semesta primordial di dunia ini? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ada, jawab Guru Ding singkat, tetapi nadanya berubah saat melanjutkan, namun, sejak zaman kehancuran, pohon surgawi alam semesta purba telah menghilang dari langit dan bumi. Bahkan penguasa langit dan bumi mencarinya selama bertahun-tahun dan tidak dapat menemukannya. Awalnya, Yang Xiaotian sangat gembira mendengar keberadaan pohon surgawi alam semesta primordial, tetapi hatinya menjadi sangat dingin setelah mendengar sisanya. Selain itu, selain pohon surgawi alam semesta purba, ada juga ki alam semesta purba di dunia ini. Jika Anda dapat menemukan ki ini, itu juga akan dengan cepat meningkatkan tubuh surgawi alam semesta purba Anda. Kata Guru Ding. Yang Xiaotian dipenuhi dengan harapan. Namun,
Ki alam semesta primordial bahkan lebih langka daripada air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, akan sulit ditemukan. Master Ding menambahkan. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Namun, lebih baik memiliki harapan daripada tidak punya harapan sama sekali. Tepat saat Yang Xiaotian menguasai semua susunan dewa tingkat tinggi di bawah level 10, di sebuah pulau tak berpenghuni jauh dari benua Dewa Biru, Dewa Iblis kuno memuntahkan seteguk darah. Kebenciannya terhadap benua Dewa Biru begitu tinggi saat dia melihat ke arahnya. Yang Xiaotian, aku menolak untuk percaya kau akan bersembunyi di benua Dewa Biru selamanya. Begitu kau meninggalkan benua Dewa Biru, saat itulah aku akan memusnahkannya. Dia kemudian memerintahkan bawahannya, jika Yang Xiaotian meninggalkan benua Dewa Biru, segera laporkan padaku. Kediaman surgawi. Kakak, apakah kamu akan pergi lagi? Yang Linger cemberut. Yang Xiaotian mengangguk. Dia sudah cukup lama kembali ke benua Dewa Biru, dan sudah waktunya untuk pergi. Bagaimanapun, dia masih harus mencari pasir waktu dan ki alam semesta purba. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan seluruh 9 air guntur kesengsaraan surgawinya dan perlu mengisinya kembali. Dia juga sudah lama kehabisan buah dewa takdir dan juga perlu membeli obat spiritual tingkat dewa. Yang paling penting adalah urusan di benua Zongtian belum selesai. Dia bertanya-tanya seperti apa situasi terkini di benua Zongtian. Mendengar Yang Xiaotian pergi, semua orang terdiam, dan aula menjadi sesak. Aku akan pergi bersamamu ke benua Zongtian. Setelah terdiam cukup lama, Long Qingxuan angkat bicara dengan tekad dalam suaranya. Qingxuan dan aku sudah membicarakannya. Jika kali ini kau pergi, kami akan menemanimu, kata Wan Ning, tatapannya tegas. Aku juga akan pergi ke benua Zongtian. Yang Linger menimpali. Yang Xiaotian ragu sejenak, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya, mungkin lain kali. Dia kemudian memberitahu semua orang tentang situasi terkini di benua Zongtian. Meskipun dia juga ingin membawa semua orang ke benua Zongtian, jelas sekarang bukan saat yang tepat. Akhirnya, di tengah keengganan semua orang, Yang Xiaotian meninggalkan kota kekaisaran 10.000 dewa bersama Kui Ox, Heavenly Scorpion, Peng Long, dan Xie Wuxin. Sebelum pergi, Yang Xiaotian meninggalkan semua susunan dewa tingkat 10 miliknya kepada keluarga Yang dan beruang Azure. Dengan lebih dari 100 susunan dewa level 10 itu, ditambah perlindungan formasi pedang tak terbatas yang sunyi, itu seharusnya cukup untuk membuat 3 ras iblis besar kewalahan jika mereka menyerang lagi. Di bawah pengawasan keluarga Yang Xiaotian dan teman-temannya menghilang ke langit. Melihat Yang Xiaotian pergi, Long Qingxuan merasakan kekosongan yang menyakitkan, hatinya gelisah. Tidak lama setelah kepergian Yang Xiaotian, Dewa Iblis kuno menerima berita bahwa Yang Xiaotian telah pergi. Kumpulkan pasukan, serang benua Dewa Biru. Dengan mata penuh haus darah, Dewa Iblis kuno memberi perintah, basmi semua makhluk hidup di benua Dewa Biru dan berikan aku benda itu. Baik, Dewa Iblis. Para makhluk kuat di antara para iblis mayat kuno dengan hormat menuruti perintahnya. Bab 683, aku bisa merusakmu dengan mudah. Yang Xiaotian tidak tahu bahwa, tak lama setelah dia pergi, 3 pasukan ras iblis besar sekali lagi menyerbu ke arah benua Dewa Biru secara besar-besaran. Di jalan, Xiaotian berlatih 15 niat pedang tertinggi sambil terus berlatih formasi. Meskipun sekarang dia bisa menyusun formasi dewa tingkat 10 yang bermutu tinggi, dia merasa masih banyak yang bisa ditingkatkan. Untuk menyusun formasi dewa tingkat tinggi tingkat 10, ia membutuhkan waktu 1 hari, dan ia pikir durasinya masih terlalu lama. Ia ingin mengurangi waktu menjadi 10 jam melalui latihan terus-menerus. Kui Ox, Heavenly Scorpion, dan yang lainnya tahu bahwa Xiaotian telah berlatih rune formasi selama setahun terakhir tetapi tidak menyadari bahwa Xiaotian telah maju ke formasi dewa tingkat tinggi tingkat 10. Oleh karena itu, di atas kapal terbang, mereka tercengang melihat Xiaotian menyusun satu demi satu formasi seperti itu. Formasi 1000 pedang hebat. Formasi neraka es ekstrim. Formasi hantu surgawi bermata 9. Formasi Phoenix surgawi api emas. Menyaksikan satu demi satu formasi dewa muncul dari tangan Xiaotian, kalajengking surgawi dan yang lainnya bahkan menggosok mata mereka, mengira mereka telah salah lihat. Lagi pula, itu terlalu sulit untuk dipercaya. Setahun yang lalu, Xiaotian baru saja mulai mempelajari rune formasi paling dasar, namun setahun kemudian, dia sudah menyusun formasi dewa tingkat tinggi tingkat 10. Seseorang seperti Peng Long, yang telah hidup selama 1.000.000 tahun,
masih belum dapat menyusun formasi dewa tingkat ke-10 hingga hari ini. Xie Wuxin, salah satu dari 4 alkemis hebat di benua pedang segudang, dapat menyusun formasi dewa tingkat ke-10, namun umumnya ia membutuhkan waktu lebih dari belasan tahun untuk menyusunnya. Dan tidak ada jaminan keberhasilannya 100%. Dengan formasi, sedikit penyimpangan dalam rune dapat menyebabkan seluruh Grand Array meledak seperti pasir yang berserakan. Semakin tinggi level Grand Array, semakin sulit untuk menyusun array dengan sukses. Akan tetapi, Yang Xiaotian dapat menyusun formasi dewa tingkat tinggi ke-10 hanya dalam 1 hari, dan dengan latihan, waktunya pun semakin singkat. Saat Xiaotian terus berlatih, kecepatan ia dalam menuliskan rune Grand Array bertambah cepat, dan saat ia kembali ke benua Zongtian, ia akhirnya dapat menyusun formasi dewa tingkat ke-10 yang bermutu tinggi dalam waktu 12 jam. Dia masih berjarak 2 jam dari targetnya 10 jam. Setelah kembali ke benua Zongtian, Xiaotian segera pergi ke aula apoteker kekaisaran di dekatnya untuk membeli sejumlah besar bahan obat tingkat dewa dan mengumpulkan berita. Ketika dia mengetahui bahwa kekuatan Raja Surgawi Wan di Istana Surgawi semakin bertambah besar, dan dia telah mengesahkan Tian Junheng sebagai Kaisar Muda Istana Surgawi, Xiaotian merasakan beban berat di hatinya. Kini, selain Raja Surgawi Pedang, Raja Surgawi Yan, dan Raja Surgawi Xiao, Raja Surgawi lainnya telah bersumpah setia kepada Raja Surgawi Wan dan keluarga Tian. Selain itu, mayoritas Jenderal Surgawi di Pengadilan Surgawi sekarang mematuhi perintah Raja Surgawi Wan. Wang Tao, seorang bangsawan dari Aula Dewa Pedang, dibunuh setengah tahun yang lalu, di penggal. Juga, Dewa Pengobatan Qitian menghilang beberapa hari yang lalu, dan sekarang Aula Apoteker untuk sementara dipimpin oleh Dewa Pengobatan 4 musim, Tian Heng. Mendengarkan berita satu demi satu, hati Xiaotian semakin hancur. Dia tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi sekembalinya ke benua Zongtian. Wang Tao dari Aula Dewa Pedang telah dibunuh, kepalanya diambil, dan kini terjadi kekacauan besar di dalam Aula Dewa Pedang. Yang membuatnya khawatir adalah seniornya, Dewa Pengobatan Qitian. Xiaotian bergegas menuju Aula Apoteker benua Zongtian. Mengira Dewa Pengobatan Qitian telah lama menghilang, Xiaotian pun makin cemas dan mempercepat langkahnya. Ketika Xiaotian bergegas kembali ke Aula Apoteker benua Zongtian, Ren Xiaoxue dengan marah menghadapi Yang Ping, atas dasar apa kamu memindahkan barang-barang tuanku? Dia bangun pagi-pagi sekali hari ini, bermaksud mengunjungi istana gurunya, tetapi malah melihat bahwa murid Tian Heng, Yang Ping, telah memindahkan semua barang milik gurunya. Melihat Ren Xiaoxue, ekspresi Yang Ping tidak berubah saat dia berkata, sepertinya kita punya suster Ren di sini. Sekarang tuanku yang bertanggung jawab atas Aula Apoteker, tentu saja istana ini seharusnya menjadi tempat tinggal dan kultivasi tuanku, jadi barang-barang tuanmu harus dibersihkan. Karena kau sudah di sini, sebaiknya kau lakukan saja sendiri dan ambil barang-barang majikanmu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa barang-barang milik tuanmu tidak akan dibuang oleh orang lain. Wajah Ren Xiaoxue berubah menjadi marah. Yang Ping, beraninya kau. Tuanmu hanya sementara bertugas di Aula Apoteker, dia belum menjadi kepala aula besar. Istana ini hanya untuk tempat tinggal dan kultivasi Grand Hall Master. Tuanku masih menjadi kepala aula besar. Mendengar ini, banyak apoteker di bawah Dewa Pengobatan Qitian maju ke depan, semuanya menegur Yang Ping. Sekarang aku yang bertanggung jawab atas Aula Apoteker, dan mulai sekarang, peraturan Aula Apoteker akan ditetapkan olehku. Pada saat itu, sebuah suara yang mengerikan terdengar, siapapun yang tidak setuju dapat meninggalkan Aula Apoteker. Tian Heng, Dewa Pengobatan 4 musim, lalu berjalan mendekat. Ren Xiaoxue melotot marah, Tian Heng, Aula Apoteker bukanlah tempat di mana keluarga Tianmu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Aturan bukan untuk kamu tentukan sendiri. Bahkan jika kamu ingin menghapus aturan lama, kamu memerlukan konsensus dari semua Dewa Pengobatan Bintang 10. Namun saat ucapannya selesai, Dewa Pengobatan 9 Phoenix dan Dewa Pengobatan berbagai aspek berjalan mendekat, berdiri bersama dengan Tian Heng. Melihat ini, wajah cantik Ren Xiaoxue menjadi pucat dan tak berdarah. Melihat Ren Xiaoxue, Tian Heng berkata dengan dingin, dari era Desolate hingga sekarang, benua Zongtian telah dikendalikan oleh keluarga Tianku, dan kita memutuskan aturan apa yang akan ditetapkan. Tangkap dia. Ren Xiaoxue bersalah karena pembangkangan. Tangkap dia dan kurung dia di penjara Aula Apoteker, dan besok bawa dia ke penjara pengadilan surgawi. Kemudian dia menatap apoteker di samping Ren Xiaoxue,
siapapun yang berani mendukung Ren Xiaoxue akan dipenjara di penjara Aula Apoteker bersamanya. Para pengikut Tian Heng maju ke depan, siap menangkap Ren Xiaoxue. Namun, saat para pengikut Tian Heng hendak menyerangnya, tiba-tiba, raungan Jiulong bergema, dan gelombang api yang mengerikan menyapu langit. Semua orang mendongak melihat 9 naga api raksasa jatuh dari 9 surga, cakar raksasa mereka menyerang apoteker Tian Heng. Merasakan kekuatan dahsyat dari 9 naga api, Tian Heng dan pengikutnya terkejut dan cepat bereaksi. Terjadi ledakan dahsyat. Api berhamburan. Teriakan memenuhi udara. Apoteker Tian Heng terlihat dipukul mundur oleh naga api. Bahkan Dewa Pengobatan 4 Musim Tian Heng, Dewa Pengobatan 9 Phoenix, dan Dewa Pengobatan Segudang Aspek terpaksa mundur dalam kekacauan. Setelah 9 naga api menyerang, mereka berubah menjadi 9 sinar cahaya, yang memasuki batu roh naga api di tangan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, diikuti oleh sapi Kui, kalajengking surgawi, dan beberapa lainnya, berjalan masuk dari luar istana. Amarah dan keputusasaan sempat menyelimuti wajah Ren Xiaoxue, namun saat melihat Yang Xiaotian, raut wajahnya berubah cerah dengan kegembiraan yang meluap-luap, Tuan Alkemis Pelindung Surgawi. Meskipun kini banyak yang menyebut Yang Xiaotian sebagai Dewa Pedang Alam Semesta Primordial atau Kaisar Muda Alam Semesta Primordial, ia masih terbiasa menyebut Yang Xiaotian sebagai Alkemis Pelindung Surgawi. Para apoteker di samping Ren Xiaoxue juga sangat gembira, semuanya membungkuk dengan gembira, kami menyambut Anda, Alkemis Pelindung Surgawi, Tuan. Tian Heng, yang melihat kemunculan Yang Xiaotian secara tiba-tiba, memasang ekspresi jelek, suaranya bercampur antara ancaman dan kerentanan. Yang Xiaotian, saat ini aku yang bertanggung jawab atas Aula Apoteker, dan aku adalah kepala Aula sementara. Akan tetapi, sebelum dia sempat selesai bicara, Yang Xiaotian melepaskan 15 niat pedang tertingginya, melancarkan serangan cepat. Pedang Qi yang mengerikan melesat ke arahnya. Pejabat kepala Aula, memangnya kenapa? Aku masih bisa melumpuhkanmu. Bab 684, Bunuh Dewa Pengobatan 4 Musim. Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Qi milik Yang Xiaotian, ekspresi Tian Heng berubah. Ia mengayunkan pedangnya, mengirimkan pedang Qi yang kuat untuk menghadapi serangan Yang Xiaotian. Sebuah ledakan gemuruh meletus. Kekuatan mengerikan dari pedang Qi meledak. Para apoteker di belakang Tian Heng tidak dapat menghindar tepat waktu, dan semuanya terkena pedang Qi dan terpental. Murid Tian Heng, Yang Ping juga terkena serangan pedang Qi, lengannya tertusuk dan dia terbanting ke tanah yang jauh. Yang Ping, melihat lengannya yang tertusuk, dengan marah menunjuk Yang Xiaotian, Yang Xiaotian, kamu seorang alkemis bintang 9, berani menyerang tuanku, ini adalah tindakan pemberontakan yang kejam. Tiba-tiba, Yang Xiaotian menyerang dengan pedang lainnya, seberkas Qi pedang melintas, dan Yang Ping menjerit, jari-jarinya terputus dengan bersih. Wajah Tian Heng berubah sangat jelek, dia tidak pernah menyangka Yang Xiaotian begitu berani dan sembrono. Yang Xiaotian, beraninya kau menyerangku, kepala Aula Pelaksana. Tian Heng meraung marah, aku akan mengeluarkanmu dari Aula Apoteker sekarang juga. Biar semua orang dengar ini. Mulai saat ini, Yang Xiaotian bukan lagi apoteker di Balai Apoteker. Suara Tian Heng terdengar menyeramkan, sebarkan berita ini, mulai sekarang tidak ada Balai Apoteker atau asosiasi dagang yang boleh menjual ramuan kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berkata dengan dingin, Tian Heng, sebagai penjabat kepala balai, kamu tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan seorang alkemis bintang 9. Dengan itu, dia sekali lagi mengaktifkan batu roh naga api di tangannya. Dalam sekejap, 9 naga api besar sekali lagi melancarkan serangan ke Tian Heng. Melihat Yang Xiaotian masih berani menyerangnya, Tian Heng menjadi sangat marah. Yang Xiaotian mencoba memberontak, semua apoteker di Aula Apoteker, bunuh dia. Setelah berkata demikian, dia dengan ganas menusukkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian. Apoteker yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya juga melancarkan serangan terhadap Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengaktifkan 15 niat pedang tertinggi, saat penghalang pedang terbentuk, menghadapi serangan banyak apoteker di bawah komando Tian Heng. Tepat saat serangan Tian Heng mendekati Yang Xiaotian, tiba-tiba, kaki lembu hitam yang sangat besar dan memancarkan kilat tak berujung menghentakkan kaki ke bawah. Tian Heng ketakutan dan ingin mundur, tetapi kegelapan menyelimuti matanya, dia sudah terinjak oleh kaki lembu raksasa itu, langsung terinjak ke tanah. Seluruh lantai Aula Apoteker berguncang tiada henti. Semua orang tercengang. Bahkan Dewa Pengobatan 9 Phoenix dan Dewa Pengobatan Aspek Segudang pun terkejut.
Meskipun Tian Heng kuat, dia masih kalah dari Zhao Yun. Jika Zhao Yun saja langsung diinjak-injak sampai mati oleh Kui Ox, nasib apa yang akan dialami Tian Heng? Saat sapi Kui mengangkat kakinya, Tian Heng terlihat tergeletak di lubang yang dalam di tanah, sudah kehabisan napas, seluruh tubuhnya rata menjadi roti daging berbentuk manusia. Wajah semua orang menjadi pucat. Yang Ping juga tidak percaya. Tuannya sudah meninggal. Semua apoteker yang hadir tidak percaya. Siapakah Tian Heng? Kepala Balai Apoteker di benua Zongtian, Dewa Pengobatan peringkat ketiga, dan bahkan Paman Tian Ziking, kepala keluarga Tian, yang sekarang diinjak-injak sampai mati. Tak seorang pun menyangka Yang Xiao Tian akan membunuh Tian Heng di depan umum. Dengan tewasnya Tian Heng, orang dapat membayangkan betapa terkejutnya ia di benua Zongtian. Raja Binatang Surgawi, Dewa Pengobatan Sembilan Phoenix dan Dewa Pengobatan berbagai aspek, sambil terkejut, menatap sapi Kui di samping Yang Xiao Tian dengan ketakutan. Pada saat ini, penghalang pedang Yang Xiao Tian memukul mundur semua apoteker yang menyerang, darah menyembur seperti hujan. Yang Xiao Tian, kau telah membunuh tuanku. Raut wajah Yang Ping tampak galak, keluarga Tian tidak akan membiarkanmu pergi. Yang Mulia Raja Surgawi tidak akan membiarkanmu pergi, mereka akan memusnahkan 9 klanmu. Akan tetapi, sebelum dia sempat selesai bicara, pedang surgawi langit dan bumi di tangan Yang Xiao Tian melayang dan memaku Yang Ping ke tanah. Jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan bertarung melawan Raja Surgawi Wan, dan aku akan membasmi kanker keluarga Tian. Kata Yang Xiao Tian dingin, saat pedang surgawi langit dan bumi terbang kembali padanya. Yang Ping terbaring di sana, darah menyembur dari lubang pedang di tenggorokannya. Suasana menjadi sunyi senyap. Apakah ada orang lain yang ingin bergerak? Yang Xiao Tian mengamati pemandangan itu. Para apoteker di bawah komando Tian Heng terdiam seperti burung pipit. Pandangan Yang Xiao Tian tertuju pada Dewa Pengobatan Sembilan Phoenix dan Dewa Pengobatan Aspek Segudang. Dewa Pengobatan Sembilan Phoenix dan Dewa Pengobatan Aspek Segudang gemetar di bawah tatapan Yang Xiao Tian. Saya ingin dinilai sebagai Dewa Pengobatan Bintang 10. Saya ingin tahu apakah kalian berdua punya waktu untuk memimpin penilaian saya, kata Yang Xiao Tian. Kedua Dewa Pengobatan terkejut. Keduanya tidak menyangka Yang Xiao Tian akan meminta penilaian untuk status Dewa Pengobatan Bintang 10. Sekarang, setelah berhasil menembus alam roh surgawi, Yang Xiao Tian sudah mampu meramu ramuan surgawi tingkat Dewa Surgawi. Akan tetapi, menurut peraturan Aula Apoteker, hanya Dewa Pengobatan Bintang 10 yang diizinkan membeli pengobatan surgawi yang dibutuhkan untuk meramu ramuan surgawi tingkat Dewa Surgawi. Oleh karena itu, Yang Xiao Tian harus dinilai sebagai Dewa Pengobatan Bintang 10 terlebih dahulu. Setelah itu, Dewa Pengobatan Sembilan Phoenix dan Dewa Pengobatan Aspek Segudang bersama-sama memimpin penilaian Dewa Pengobatan Bintang 10 untuk Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian memilih untuk meramu pil Dewa Abadi, yang paling sulit di antara ramuan surgawi tingkat Dewa Surgawi untuk disempurnakan. Meskipun yang paling menantang, khasiat penyembuhan pil Dewa Abadi adalah yang terbaik di antara ramuan surgawi tingkat Dewa Surgawi. Yang Xiao Tian tidak tinggal diam, dia memanggil 4 api surgawi agung dan berhasil memurnikan pil Dewa Abadi tingkat atas 3 kesengsaraan, dan berhasil lulus penilaian Dewa Pengobatan Bintang 10. Dewa Pengobatan Sembilan Phoenix dan Dewa Pengobatan Aspek Segudang, dengan perasaan campur aduk, secara pribadi menyerahkan jubah dan medali Dewa Pengobatan Bintang 10 kepada Yang Xiao Tian. Sejak saat itu, Yang Xiao Tian menjadi Dewa Pengobatan Bintang 10 baru di Aula Apoteker di benua Zongtian. Dan dia adalah Dewa Pengobatan Bintang 10 termuda dalam sejarah benua Zongtian. Melihat Yang Xiao Tian berhasil lulus penilaian Dewa Pengobatan Bintang 10 dan menjadi Dewa Pengobatan Bintang 10 di Aula Apoteker, Ren Xiaoxue dan semua apoteker di Aula Apoteker tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak. Sementara seluruh Aula Apoteker gempar, keluarga Tian dipenuhi dengan suasana yang menekan. Yang Xiao Tian mencari kematiannya sendiri. Seorang leluhur keluarga Tian berteriak dengan marah, dia benar-benar berpikir bahwa dengan adanya Raja Binatang Surgawi di sisinya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Berani membunuh leluhur kita, mati saja. Yang Mulia Raja Surgawi, berikan perintah. Musnahkan Yang Xiao Tian dan 9 generasi keluarganya. Sekelompok leluhur keluarga Tian berlutut, memohon dikeluarkannya perintah. Raja Surgawi Wan, menatap ke arah Aula Apoteker dengan mata dingin, berkata, keluarkan dekritku, Yang Xiao Tian telah membunuh Dewa Pengobatan yang ditunjuk oleh Pengadilan Surgawi, sebuah kejahatan yang layak untuk ribuan kematian.
Semua kekaisaran, keluarga, dan sekte utama di benua Zongtian harus menangkap Yang Xiaotian. Siapa yang berani melindungi Yang Xiaotian akan menanggung akibatnya. Dengan cepat, dekrit Raja Surgawi Wan tersebar jauh dan luas. Demikianlah, saat berita tentang lulusnya Yang Xiaotian dalam ujian Dewa Pengobatan Bintang 10 tersebar, perintah dari Pengadilan Surgawi untuk menangkap Yang Xiaotian pun menyebar serentak. Pada saat ini, Ren Xiaoxue memberitahu Yang Xiaotian tentang hilangnya gurunya. Ternyata Dewa Pengobatan Qitian telah menerima informasi tentang Kaisar Surgawi awal yang agung dan kemudian pergi ke Pulau Kabut Racun, di sana dia menghilang sesudahnya. Pulau Kabut Racun lagi, Yang Xiaotian merenung. Sebelumnya, Kaisar Langit awal yang agung dan Yuan Wei juga telah menghilang di Pulau Kabut Racun. Mungkinkah Pulau Kabut Beracun menyembunyikan suatu rahasia? Tampaknya dia perlu melakukan perjalanan ke Pulau Kabut Beracun. Faktanya, dia juga penasaran tentang bagaimana Kaisar Langit awal yang agung dan Yuan Wei menghilang. Tanpa penundaan, Yang Xiaotian meninggalkan aula apoteker bersama Sapi Kui, Kalajengking Surgawi, dan beberapa lainnya menuju Pulau Kabut Racun. Seperti sebelumnya, Pulau Kabut Racun diselimuti kabut racun tebal, sunyi dan sunyi. Di seluruh Pulau Kabut Racun, bentang alamnya penuh luka, jelas terlihat lokasi pertempuran yang amat dahsyat. Semuanya, berhati-hatilah, Yang Xiaotian memperingatkan, mengetahui bahwa Kaisar Surgawi awal yang agung, Yuan Wei, dan Dewa Pengobatan Qitian semuanya telah hilang di Pulau Kabut Racun satu demi satu. Pulau di hadapan mereka dipenuhi dengan kengerian yang aneh. Setelah itu, Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang ke Pulau Kabut Beracun. Bab 685-3000 Formasi Besar Dewa Iblis. Bertahun-tahun yang lalu, adegan saat mereka memasuki Pulau Kabut Racun untuk babak kedua kompetisi masih terbayang jelas dalam ingatan Yang Xiaotian. Kala itu, Yang Xiaotian terus dikejar tanpa henti oleh pemimpin klan Iblis Zhou, namun sekarang, jika ia berhadapan lagi dengan pemimpin klan Iblis Zhou itu, ia pasti bisa menghajarnya dengan satu pukulan. Kelompok itu terbang dengan hati-hati sepanjang jalan. Yang Xiaotian melepaskan kekuatan jiwanya, dengan hati-hati merasakan perubahan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan 17 segel Kaisar Surgawi. Tidak terjadi apa-apa sepanjang hari. Namun, saat Yang Xiaotian mencapai pusat Pulau Kabut Racun, tiba-tiba, di bawah pemindaian kekuatan segel Kaisar Surgawi, dia merasakan fluktuasi pembatasan formasi di depan. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk tidak memperingatkan semua orang agar berhati-hati. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah dataran. Dataran ini luas dan seluruhnya ditutupi oleh batasan formasi. Namun, keberadaan batasan formasi ini tidak dapat dirasakan oleh kekuatan jiwa. Yang Xiaotian berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pena jimat dan batu roh sistem gelap, lalu ia mengukir rune mendalam pada batu roh sistem gelap sebelum mengaktifkan kekuatan rune pada batu tersebut. Saat kekuatan rune melepaskan aliran kekuatan gelap, seluruh dataran diliputi kegelapan, memperlihatkan lautan sihir luas yang sebelumnya tidak ada apa-apanya. Lautan yang sepenuhnya terbentuk dari kondensasi ki setan gelap. Lautan ajaib bergemuruh, memancarkan ki iblis yang mencengangkan. Di atas lautan ajaib, ada pusaran spasial besar dengan kekuatan melahap yang mencengangkan. Ketika melihat formasi ajaib di hadapan mereka, Kalajengking Surgawi terkejut. Ini adalah formasi sihir pemakan Zhou. Kuiox juga berkata dengan ekspresi serius. Formasi sihir pemakan Zhou merupakan salah satu formasi sihir terkuat milik klan iblis Zhou dan juga berfungsi sebagai susunan spasial agung. Mungkinkah Kaisar Langit awal yang agung dan Dewa Pengobatan Qitian telah ditelan oleh formasi sihir pemakan Zhou ini ke ruang lain? Peng Long bertanya dengan heran. Yang Xiaotian mengangguk. Kalau tidak, dengan kekuatan Kaisar Surgawi awal yang agung dan Dewa Pengobatan Qitian, hilangnya mereka tidak akan terjadi tanpa alasan. Yang Xiaotian mempelajari formasi sihir pemakan Zhou di depannya dan setelah beberapa saat, dia berkata, semuanya bersiaplah, kita akan segera memasuki formasi sihir pemakan Zhou. Tuanku, jika Kaisar Langit awal yang agung dan yang lainnya benar-benar terjebak dalam ruang formasi sihir Zhou dan tidak bisa keluar, bahkan jika kita masuk, kita tidak akan bisa menyelamatkan mereka, sela Xie Wuxin. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, aku baru saja mempelajarinya. Formasi sihir pemakan Zhou ini belum lengkap, ini bukan ruang mati, jadi Kaisar Surgawi awal yang agung dan yang lainnya hanya dipindahkan ke tempat lain. Jika Yang Xiaotian telah memastikan bahwa ruang formasi sihir ini tidak mati, maka tidak akan ada kesalahan,
kata Kuiox. Oleh karena itu, beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian dan Kuiox, bersama yang lainnya, melompat dan memasuki formasi sihir pemakan Zhouyu. Saat memasuki formasi sihir pemakan Zhouyu, mereka diliputi oleh lautan sihir menakjubkan yang menutupi langit, menelan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Dunia berputar liar di sekitar Yang Xiaotian dan kelompoknya. Setelah transmisi spasial yang panjang, Yang Xiaotian dan yang lainnya merasakan tubuh mereka rileks dan jatuh dari langit. Ketika mereka menstabilkan sosok mereka dan melihat sekeliling, mereka melihat dunia api dan kegelapan di hadapan mereka, dengan tanah tandus dan api sihir hitam meletus di mana-mana. Seluruh dunia kosong melompong, hanya diterangi oleh cahaya api, dengan kekuatan kegelapan yang tak terhingga menyelimuti seluruh dunia. Wajah kalajengking surgawi berubah saat melihat dunia ini, mungkinkah? Benua gelap, Kuiox berseru dengan nada berat. Benua gelap. Peng Long dan Xie Wuxin keduanya merasakan getaran di hati mereka. Dunia jiwa bela diri itu luas dan tak terbatas, benua Zongtian adalah pusatnya, sekaligus benua utama pertama. Sementara itu, benua gelap adalah benua utama kedua, yang terletak di ujung paling utara dunia jiwa bela diri. Benua gelap juga merupakan daratan paling kacau dan gelap di dunia jiwa bela diri, penuh dengan pembantaian, darah, dan kegelapan. Di sini, miliaran iblis dari dunia jiwa bela diri berkumpul. Ini adalah tempat yang paling tidak diinginkan para dewa untuk datangi. Di dunia jiwa bela diri, setiap orang yang mendengar tentang benua gelap akan berubah warna. Di sini, banyak iblis yang tangguh tinggal. Pada zaman dahulu, Kaisar Surgawi Hanmeng dari Pengadilan Surgawi memimpin pasukan Pengadilan Surgawi dalam upaya untuk menenangkan benua gelap. Namun pada akhirnya, pasukan Pengadilan Surgawi mengalami kekalahan tragis. Hampir semua Raja Pengadilan Surgawi dan Jenderal Surgawi tewas, dan bahkan Kaisar Surgawi Hanmeng nyaris lolos dari kematian di benua gelap. Pertempuran itu juga menjadi mimpi buruk terburuk bagi Pengadilan Surgawi Zongtian. Benua gelap, Yang Xiaotian menatap dunia gelap yang membara di depannya. Di kejauhan, dia samar-samar bisa melihat kota gelap yang besar. Mari kita masuk ke kota itu terlebih dahulu. Seketika itu juga, dia mengaktifkan seni surgawi Netherworld dan mulai melahap kekuatan kegelapan di sekitarnya. Dibandingkan dengan kesungguhan orang lain, Tuan Ding tampak sangat gembira. Xiaotian, jika ingatanku benar, ada formasi besar Dewa Iblis di benua gelap, kan? Formasi besar Dewa Iblis. Yang Xiaotian terkejut dan mengangguk, menyadari bahwa memang tampaknya ada formasi besar Dewa Iblis di benua gelap. Akan tetapi, dia tidak tahu banyak tentang formasi besar Dewa Iblis ini, dia hanya tahu bahwa itu adalah susunan sihir nomor 1 di benua hitam. Terlebih lagi, susunan itu sangat kuno, begitu kunonya, sehingga tidak seorang pun dapat melacak siapa yang memasangnya. Formasi besar Dewa Iblis ini mengandung ki alam semesta primordial. Guru Ding menyatakan. Ki alam semesta primordial, seru Yang Xiaotian dengan heran. Memang, formasi besar Dewa Iblis ini mengandung ki alam semesta primordial, kata Guru Ding. Di dalam formasi besar Dewa Iblis, ada 3000 aliran ki alam semesta primordial. Selama kamu memahami formasi besar Dewa Iblis ini, tubuh surgawi alam semesta primordialmu pasti dapat berkultivasi hingga tingkat ke-14. Atau bahkan lebih tinggi. Yang Xiaotian sangat gembira, formasi besar Dewa Iblis ternyata berisi 3000 aliran ki alam semesta primordial. Jika memang begitu, maka dia tidak perlu khawatir untuk menerobos tubuh surgawi alam semesta primordialnya. Sesaat kemudian rombongan itu memasuki kota di depan. Setelah itu, Yang Xiaotian mulai bertanya tentang formasi besar Dewa Iblis. Formasi besar Dewa Iblis tidak jauh dari mereka, selama mereka membayar sejumlah batu roh ke kuil Dewa Iblis, mereka bisa masuk untuk memahaminya. Formasi besar Dewa Iblis terdiri dari 3000 pilar Dewa Iblis. Siapapun yang dapat memahami 500 pilar tersebut akan menjadi Dewa Iblis tingkat ke-9 dari kuil Dewa Iblis. Dewa Iblis tingkat ke-9 setara dengan Dewa Pedang Bintang 9 di Aula Dewa Pedang. Siapapun yang dapat memahami 1000 pilar dapat menjadi Dewa Iblis tingkat ke-10 di kuil Dewa Iblis. Jangan meremehkan status Dewa Iblis tingkat ke-9 dan Dewa Iblis tingkat ke-10. Kuil Dewa Iblis adalah kekuatan terkuat di benua gelap, setara dengan pengadilan surgawi benua Zongtian. Dewa Iblis tingkat ke-10 dari kuil Dewa Iblis memegang posisi yang sangat dihormati di benua gelap. Kalau dia menjadi Dewa Iblis tingkat ke-10 dari kuil Dewa Iblis, maka tindakannya di benua hitam akan sangat mudah, dan akan menjadi jauh lebih mudah untuk melacak keberadaan Kaisar Surgawi awal yang agung dan Dewa Pengobatan Kitian.
Selain itu, kuil Dewa Iblis memiliki peringkat Dewa Iblis, yang memberi peringkat individu berdasarkan jumlah pilar Dewa Iblis yang telah mereka pahami. Semakin banyak pilar yang dipahami, semakin tinggi status seseorang di kuil Dewa Iblis dan dunia kegelapan. Menurut peraturan kuno yang diwariskan oleh kuil Dewa Iblis, jika dia memahami lebih banyak pilar Dewa Iblis daripada kepala balai kuil Dewa Iblis saat ini, maka dia akan menjadi kepala balai kuil Dewa Iblis yang baru. Kepala balai kuil Dewa Iblis di benua gelap setara dengan Kaisar Surgawi di Istana Surgawi di benua Zongtian. Saat itu, dia akan menjadi orang terdepan di benua gelap, memimpin miliaran iblis. Bab 686, Tuan Long. Setelah mengetahui bahwa memahami 3000 arai Dewa Iblis akan memungkinkan seseorang menjadi kepala balai kuil Dewa Iblis dan menguasai ras iblis yang tak terhitung jumlahnya di benua gelap, Yang Xiaotian hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Jika dia dapat menguasai ras iblis yang tak terhitung jumlahnya di benua hitam, apa yang perlu dia takutkan dari keluarga Tian? Apa yang harus ditakutkannya dari klan iblis mayat kuno? Apa yang harus dia takutkan dari sekte setan dunia bawah? Akan tetapi, Yang Xiaotian tidak terburu-buru menuju kuil Dewa Iblis untuk memahami 3000 formasi besar Dewa Iblis. Sebaliknya, dia terus bertanya dan memahami lebih banyak tentang kuil Dewa Iblis dan formasi besar Dewa Iblis. Setelah mengumpulkan informasi terperinci, 3 hari kemudian, mereka berangkat ke kuil Dewa Iblis. Ketika Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di Demon God Plaza, mereka melihat plaza yang luas, dengan 3000 pilar Demon God yang tinggi. Setiap pilar Dewa Iblis berbentuk silinder dan tingginya mencapai 10.000 kaki. Di atas setiap pilar, ada ukiran Dewa Iblis, dengan ki iblis yang mengalir deras, memancarkan kekuatan iblis yang sangat dahsyat. Para pembangkit tenaga listrik yang lebih lemah bahkan tidak berani mencoba memahami pilar Dewa Iblis ini, apalagi mendekatinya. Karena sarang klan iblis Zhou kemungkinan besar berada di benua gelap, Yang Xiaotian tidak ingin mengejutkan binatang buas itu, jadi dia dan kelompok kalajengking surgawi semuanya mengenakan topeng. Bahkan sapi kui pun berubah wujud menjadi manusia. Topeng yang dikenakan Yang Xiaotian adalah topeng kepala naga dari bertahun-tahun yang lalu. Saat mereka tiba, alun-alun itu dipenuhi oleh individu dan pengikut ras iblis yang kuat dan tak terhitung jumlahnya. Pilar Dewa Iblis berisi misteri tertinggi ras iblis, jadi, meskipun mereka tidak dapat memahaminya, banyak pengikut ras iblis masih datang untuk mengamati dari jauh. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, pilar Dewa Iblis yang ke-100 bergetar hebat disertai cahaya, cahaya iblis membumbung tinggi ke angkasa, dan bayangan Dewa Iblis pun mulai terbentuk. Plaza itu langsung ramai. Putra Dewa Iblis Darah baru saja memahami pilar Dewa Iblis yang ke-100. Putra Dewa Setan Darah benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 putra dewa teratas benua gelap kita. Baru beberapa dekade sejak dia menerobos ke tingkat pertama roh surgawi, dan sekarang dia telah memahami 100 pilar Dewa Setan. Para tokoh terkemuka dari berbagai ras iblis berdiskusi dengan penuh semangat. Memahami pilar Dewa Iblis dalam waktu kurang dari setahun sangatlah cepat. Bahkan di antara para ahli Dewa Iblis tingkat 9 di kuil Dewa Iblis, sangat sedikit yang mampu memahami 100 pilar Dewa Iblis hanya dalam beberapa dekade. Berdiri di hadapan pilar Dewa Iblis yang ke-100, ada seorang pemuda berpakaian jubah darah dengan aura yang kuat, yang tak lain adalah putra dewa dari Sekte Iblis Darah. Setelah memahami pilar Dewa Iblis, aliran ki Dewa Iblis bawaan terbang keluar dari pilar dan menyatu ke tubuh putra Dewa Iblis Darah. Ki Dewa Iblis ini bukanlah ki dewa biasa, ia merupakan ki bawaan langit dan bumi yang langka, yang setelah disempurnakan, dapat meningkatkan kultivasi dan seni iblis seseorang. Akan tetapi, tidak semua orang yang memahami pilar Dewa Iblis akan menerima ki Dewa Iblis bawaan, hanya mereka yang sepenuhnya memahami pilar tersebut dalam waktu 1 tahun yang akan dihadiahi pilar Dewa Iblis. Ki alam semesta primordial di dalam pilar bahkan lebih sulit didapat. Untuk memperoleh ki alam semesta primordial, seseorang harus memahami sepenuhnya pilar Dewa Iblis dalam 1 hari. Memahami pilar Dewa Iblis dalam waktu 1 tahun sudah sangat langka. Memahami pilar Dewa Iblis secara menyeluruh dalam sehari praktis mustahil. Oleh karena itu, sejak didirikannya formasi besar Dewa Iblis, belum pernah ada seorang pun yang berhasil memahami pilar Dewa Iblis dalam sehari. Juga tidak ada seorang pun yang pernah menerima pahala ki alam semesta primordial. Karena pemahaman pertama memerlukan registrasi, maka Yang Xiaotian menjalani registrasi sederhana di Demon God Plaza dengan nama samaran Lord Long. Setelah membayar 100 batu roh kelas atas, Yang Xiaotian melangkah ke alun-alun dan mendekati pilar Dewa Iblis pertama dari formasi besar.
Para iblis tingkat tinggi dari berbagai klan mengelilingi pilar Dewa Iblis pertama dalam bentuk cincin. Yang Xiaotian hanya bisa berdiri jauh untuk memahaminya. Namun, baginya, jarak tidak menjadi masalah. Dia tidak terburu-buru untuk memahami, sebaliknya, dia berjalan mengelilingi pilar Dewa Iblis, mengamati dengan saksama rune arai iblis di atasnya. Pilar Dewa Iblis pertama memiliki total 10.000 rune arai iblis. Rune-rune susunan iblis ini saling berhubungan untuk membentuk Dewa Iblis pada pilar batu. Selama hari-hari ini, Yang Xiaotian telah mempelajari semua jenis formasi, dan di dalam kitab rahasia formasi yang ditinggalkan oleh gurunya, Master Surgawi Hong Feng, dan penguasa langit dan bumi, terdapat banyak susunan besar dari ras iblis. Dia tidak asing dengan Demon Arai Rune ini. Hanya dengan sekali melihatnya, Yang Xiaotian telah menghafal ke-10.000 rune susunan iblis, dan kemudian dia mulai memahami misteri di balik rune formasi ini. Dengan sangat cepat, Yang Xiaotian telah memahami misteri rune formasi pertama. Setelah itu, yang kedua, cahaya iblis di tubuh Yang Xiaotian tumbuh semakin kuat. Pada awalnya, tak seorang pun memperhatikan, namun seiring cahaya iblis di tubuh Yang Xiaotian bertambah tebal, semakin banyak tokoh terkemuka yang berdiri di dekat pilar Dewa Iblis pertama mulai memperhatikannya. Rune Light dari formasi besar Dewa Iblis. Sekelompok pembangkit tenaga Dewa Iblis berseru kaget. Hanya mereka yang memahami rune pada pilar Dewa Iblis yang akan memiliki cahaya rune yang mengembun di tubuh mereka. Biasanya, banyak orang akan merasa sulit untuk mengembunkan satu cahaya rune bahkan setelah seharian memahaminya. Namun, hanya dalam waktu singkat, cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian telah mencapai lebih dari 200. Dan masih terus meningkat pada tingkat yang mencengangkan. Dalam waktu singkat, cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian telah mencapai 300. Semakin banyak ahli mulai memperhatikan Yang Xiaotian. Putra Dewa Iblis Darah, yang hendak melanjutkan memahami pilar Dewa Iblis ke-101, tiba-tiba mendengar keributan di alun-alun, merasa penasaran, dan mengirim salah satu bawahannya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Bawahannya segera kembali dengan informasi. Apa? Orang misterius yang mengaku sebagai Lord Long telah memahami lebih dari 400 rune light dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Putra Dewa Iblis Darah terkejut, lalu dia tidak repot-repot melanjutkan pemahamannya tentang pilar Dewa Iblis ke-101, melangkah maju, dan berjalan menuju pilar Dewa Iblis pertama. Pada saat Putra Dewa Iblis Darah tiba, dia melihat bahwa cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian telah mencapai lebih dari 500. Terlebih lagi, cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian semakin cepat mengembun, menjelang akhir, hampir setiap napas yang diambilnya menghasilkan cahaya rune tambahan. Mata Putra Dewa Setan Darah melotot, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada tingkat ini, Tuan Long mungkin akan memahami pilar Dewa Iblis pertama secara tuntas dalam waktu kurang dari sehari. Dia bahkan mungkin tidak membutuhkan setengah hari. Setengah hari, Putra Dewa Setan Darah bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah Pangeran Kegelapan baru akan bangkit di benua gelap? Sebelum penguasa langit dan bumi, seorang Pangeran Kegelapan pernah muncul di benua gelap, yang memerintah puluhan juta ras iblis. Namun sejak Pangeran Kegelapan pertama, benua kegelapan tidak lagi memiliki Pangeran Kegelapan. Ada yang mengatakan bahwa jika seseorang dapat sepenuhnya memahami ke-3000 formasi besar Dewa Iblis, mereka akan memperoleh kekuatan asal benua gelap, menguasai benua gelap, dan menjadi penguasa kegelapan yang baru. Dengan cepat, cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian mencapai 2000. 3000, 9000. Ketika cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian mencapai 10.000, pilar Dewa Iblis pertama memancarkan semburan cahaya, dan cahaya iblis membentuk pilar cahaya yang meledakkan awan gelap yang telah menyelimuti benua gelap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, gas ungu terbang keluar dari pilar Dewa Iblis dan bergabung ke tubuh Yang Xiaotian. Itu adalah ki alam semesta primordial. Bab 687, Anak ini milikku. Ki alam semesta purba. Melihat ki alam semesta purba terbang keluar dari pilar Dewa Iblis, banyak tokoh kuat di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalakan api kegembiraan. Itu adalah harta surga dan bumi. Bawakan padaku. Melihat hal ini, leluhur sekte iblis bernama Chanmo, yang sudah lama terkenal, tidak dapat menahan diri lagi. Dia ingin mengekstrak ki alam semesta primordial dari Yang Xiaotian sebelum yang sempat menyerapnya. Bunuh, lautan darah tak berujung. Leluhur sekte setan darah lainnya juga berteriak keras, matanya penuh dengan niat membunuh, saat dia meninju ke arah Yang Xiaotian. Pedang menekan alam iblis. Di tengah kerumunan,
seorang leluhur iblis pedang Dao bergerak, melancarkan serangan pedang ke Yang Xiaotian. Melihat leluhur iblis pedang Dao ini, semua orang kuat yang hadir terkejut. Leluhur iblis pedang hantu, leluhur setan pedang hantu, sesepuh tak tertandingi yang menjalankan jalur Dao hantu, telah mengintimidasi dunia puluhan ribu tahun lalu. Ketiganya menyerang dengan kekuatan besar, kekuatan iblis mereka mengaburkan bintang-bintang. Hampir bersamaan, ketiganya menyerang Yang Xiaotian. Tepat saat ketiganya mengenai Yang Xiaotian, tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang tak tertandingi meletus darinya, membuat ketiganya terlempar mundur pada saat yang bersamaan. Baik itu Chan Mo, leluhur sekte setan darah, maupun leluhur setan pedang hantu, semuanya terus-menerus batuk darah. Chan Mo, leluhur sekte setan darah, dan leluhur setan pedang hantu semuanya sangat terkejut. Yang Xiaotian tiba-tiba menoleh, mengaktifkan tubuh surgawi alam semesta purba dan 240 vena surgawi bermutasi sekaligus. Tubuhnya melonjak dengan energi yang menggelegar, dan dengan tinjunya yang menghantam, kekuatan alam semesta purba yang luar biasa tak terbatas menyerang Chan Mo, leluhur sekte setan darah, dan leluhur setan pedang hantu dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ketiganya merasakan kekuatan pukulan Yang Xiaotian yang mengerikan, semuanya ketakutan. Pembunuhan setan gila, tinju leluhur iblis cacat langit. Hantu iblis menangis. Chan Mo, leluhur sekte setan darah, dan leluhur setan pedang hantu dengan panik mengerahkan seluruh kekuatan surgawi mereka untuk menyerang lagi, mencoba memblokir kekuatan Yang Xiaotian. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Kekuatan gabungan mereka langsung hancur oleh serangan itu dan kekuatan alam semesta primordial yang disertai dengan gemuruh guntur menghempaskan mereka bertiga. Chan Mo dan leluhur sekte setan darah terlempar mundur, meledak menjadi dua awan kabut darah besar di udara, mati tanpa mayat lengkap. Dan leluhur iblis pedang hantu juga terlempar dengan keras dari Demon God Plaza, menabrak gunung iblis yang hancur saat terkena benturan. Saat dia menyentuh tanah, tubuh iblisnya retak di banyak tempat, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Tidak peduli dengan luka parahnya, leluhur iblis pedang hantu menggunakan teknik melarikan diri yang putus asa dan melarikan diri, berubah menjadi aliran cahaya darah yang lenyap ke langit, lolos tanpa jejak. Semua orang menarik napas tajam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang terkejut. Melihat Yang Xiaotian berdiri di sana, dengan aura yang dalam dan jahat, semua orang tercengang. Banyak orang yang tadinya ingin bergerak kini begitu ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah. Tubuh surgawi macam apa ini? Bagaimana bisa memiliki kekuatan alam semesta primordial yang mengerikan seperti itu? Tubuh surgawi alam semesta purba. Tubuh surgawi alam semesta purba yang tertinggi di antara langit dan bumi telah muncul. Ini adalah tubuh surgawi alam semesta purba. Siapakah Tuan Long ini? Untuk mengolah tubuh surgawi alam semesta primordial. Dan 240 vena surgawi bermutasi yang dikaitkan dengan guntur. Semua tokoh kuat ras iblis yang hadir di tempat kejadian mengubah ekspresi mereka. Yang Xiaotian, yang mengenakan topeng kepala naga, tidak mengejar leluhur iblis pedang hantu dan menatap tanpa emosi ke arah para ahli rakus di sekitarnya, apakah ada lagi yang ingin bergerak. Akan tetapi, berbagai kekuatan ras iblis tidak berani bergerak sedikitpun. Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh surgawi alam semesta purba miliknya, mula-mula memurnikan ki alam semesta purba di dalam tubuhnya, lalu ia berjalan menuju pilar dewa iblis kedua. Dia ingin menyembunyikan identitasnya, jadi dia tidak menggunakan tubuh surgawi abadi atau tubuh surgawi takdir surga purba. Namun, dia belum memperlihatkan tubuh surgawi alam semesta purba di depan semua orang, jadi mengungkapkannya bukanlah masalah. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengintimidasi para dewa iblis di kuil dewa iblis. Di tengah tatapan rumit dari kerumunan, Yang Xiaotian mendekati pilar dewa iblis kedua dan mulai memahami susunan prasasti pilar kedua. Prasasti susunan pada pilar dewa iblis kedua sama banyaknya dengan yang ada di pilar pertama, jumlahnya 10.000. Akan tetapi, prasasti 10.000 susunan ini benar-benar berbeda dari prasasti pilar pertama, bahkan lebih mendalam. Semua rune saling berhubungan, membentuk dewa iblis dari pilar batu kedua. Dewa iblis kedua memiliki aura iblis yang lebih kuat. Saat Yang Xiaotian mendekati pilar dewa iblis kedua, aura iblis yang mengerikan menyelimutinya. Seolah-olah ada gunung iblis raksasa yang menekan Yang Xiaotian. Sama seperti yang dilakukannya pada pilar dewa iblis pertama, Yang Xiaotian berjalan mengelilingi pilar dewa iblis sambil mengamati dengan saksama 10.000 prasasti susunan yang ada di atasnya. Setelah mengamati mereka sekali,
dia telah menghafal semua prasasti susunan itu. Kemudian, dia memfokuskan pikirannya dan mulai memahami prasasti susunan pertama. Tak lama kemudian, seberkas cahaya bersinar dari Yang Xiaotian dan cahaya rune pertama pun terwujud. Tepat saat Yang Xiaotian memahami pilar Dewa Iblis kedua, sebuah suara teredam bergema dari bagian terdalam kuil Dewa Iblis, tubuh surgawi alam semesta primordial. Suara itu mengguncang lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kuil Dewa Iblis. Tubuh surgawi alam semesta primordial, jika aku melahap anak muda ini, tubuh Dewa Iblisku mungkin bisa menerobos lagi. Liba, tubuh surgawi alam semesta primordial anak ini adalah milikku. Terdengar suara tawa yang liar dan ganas. Jelas, tubuh surgawi alam semesta primordial Yang Xiaotian telah menarik perhatian beberapa makhluk paling kuno jauh di dalam kuil Dewa Iblis. Saat Yang Xiaotian terus memahami, cahaya dari rune demi rune berkedip-kedip di tubuhnya. Tak lama kemudian, cahaya dari rune tersebut mencapai hitungan 1000. Namun, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Pada tingkat ini, untuk sepenuhnya memahami 500 pilar Dewa Iblis pertama, ia akan membutuhkan setidaknya 2 bulan. 2 bulan terlalu lambat baginya. Lagi pula, dia masih perlu menyempurnakan ki alam semesta primordial dan menyelidiki keberadaan Kaisar Surgawi awal yang agung dan Dewa Pengobatan Kitian. Oleh karena itu, Yang Xiaotian mempercepat kecepatan pemahamannya. Para iblis di Demon God Plaza melihat cahaya dari rune meledak keluar dari tubuh Yang Xiaotian bagaikan gelembung, bermunculan satu demi satu dengan kecepatan yang menyilaukan para penonton. Semua orang tercengang. 1 jam kemudian, cahaya dari rune di tubuh Yang Xiaotian sekali lagi menembus hitungan 10.000. Pilar Dewa Iblis kedua memuntahkan lapisan-lapisan besar cahaya Dewa Iblis yang membelah langit. Segera setelah itu, aliran kedua ki alam semesta primordial terbang keluar dan bergabung ke tubuh Yang Xiaotian. Kali ini, tidak ada orang lain yang mencoba mengekstrak ki alam semesta primordial dari tubuh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengaktifkan tubuh surgawi alam semesta purba miliknya, awalnya memurnikan aliran kedua ki alam semesta purba, dan berlanjut menuju pilar Dewa Iblis ketiga. Melihat Yang Xiaotian memahami formasi besar Dewa Iblis semudah meminum air, bukan hanya para iblis yang tercengang, bahkan Kuiox, Heavenly Scorpion, dan Peng Long juga ikut terkejut. Diketahui bahwa penguasaan formasi lebih menantang daripada alkimia dan membutuhkan bakat yang lebih besar. Meskipun seseorang memenuhi syarat untuk mempraktikkan penguasaan formasi setelah menembus roh surgawi, tanpa bakat untuk itu, bahkan jika seseorang berlatih selama 100 atau 1000 tahun, mereka tidak akan dapat mempelajari bahkan prasasti susunan yang paling dasar. Misalnya, Peng Long, yang tidak memiliki bakat dalam formasi, bisa menghabiskan seluruh hidupnya mencoba memahami formasi besar Dewa Iblis dan tetap tidak mampu memahami satu pilar pun. Namun, Yang Xiaotian baru mempelajari seni formasi selama kurang dari 2 tahun, namun, ia memahami formasi besar Dewa Iblis semudah meminum air. Bakat penguasaan formasi seperti itu tidak dapat lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Bab 688, Berita tentang Yuan Wei. Dengan demikian, di bawah pengawasan banyak sekali iblis, Yang Xiaotian mulai memahami pilar Dewa Iblis ketiga. Awalnya, para iblis yang memahami pilar Dewa Iblis semuanya berhenti pada saat ini, menyaksikan cahaya rune terus-menerus muncul dari tubuh Yang Xiaotian. Pilar Dewa Iblis ketiga, yang juga terdiri dari 10.000 rune, hanya membutuhkan waktu 1 jam bagi Yang Xiaotian untuk memahaminya sepenuhnya. Berdiri di hadapan pilar Dewa Iblis ketiga, cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian berkedip-kedip tanpa henti, baru berhenti setelah 10.000 kilatan. Setelah itu, ia melanjutkan untuk memahami yang berikutnya. Di dalam area terlarang kuil Dewa Iblis berdiri sebuah istana yang diselimuti kegelapan total, di mana seorang lelaki tua berambut hijau sedang duduk bersila. Lelaki tua ini tidak lain adalah kepala balai kuil Dewa Iblis, juga iblis teratas dalam peringkat Dewa Iblis. Gelar kehormatannya, leluhur iblis sejati. Menyebutkan leluhur iblis sejati, semua iblis di benua gelap berubah warna. Posisi leluhur iblis sejati di benua gelap bahkan melampaui Kaisar Surgawi awal yang agung di benua Zongtian. Pada saat itu, leluhur iblis sejati dikelilingi oleh ki iblis hijau yang bergulung-gulung, berubah menjadi lautan iblis hijau yang luas. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah leluhur iblis sejati tidak memiliki detak jantung, bahkan tidak memiliki sedikit pun tanda-tanda vitalitas, dan tampak seperti orang mati. Tepat saat leluhur iblis sejati tengah mengolah teknik leluhur iblis sunyi, tiba-tiba, di luar istananya,
terdengar sebuah suara, "Guru, muridmu memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan." Leluhur iblis sejati tetap tanpa ekspresi. Ada apa? Baru saja, berita datang dari Demon God Plaza bahwa seseorang bernama Lord Long telah secara berturut-turut memahami 3 pilar Dewa Iblis hari ini. Muridnya, Night Demon, melaporkan dengan suara gemetar, sambil membungkuk dalam-dalam. Apa? Leluhur iblis sejati, yang telah tanpa ekspresi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang dipenuhi dengan keheranan, maksudmu dia memahami 3 pilar Dewa Iblis dalam satu hari. Dalam sekejap, dia telah meninggalkan batas-batas istana iblis dan sekarang berada di depan muridnya, Iblis Malam. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia keluar dari istana iblisnya. Ya, Tuan, Night Demon menjawab, menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Hari ini adalah pertama kalinya dia memahami formasi besar Dewa Iblis, dan baru sekitar 5 jam sejak dia mulai dengan pilar Dewa Iblis pertama. Sekarang dia sedang memahami yang keempat. Jam 5, leluhur iblis sejati berdiri di sana, tertegun. Selain itu, orang ini telah mengolah tubuh surgawi alam semesta primordial, tambah Night Demon. Tubuh surgawi alam semesta primordial. Mata leluhur iblis sejati memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Di bawah pengaruh cahaya hijau, puncak gunung di depan langsung hancur menjadi asap hijau. Sambil gemetar dalam hati, Night Demon bertanya, "Tuan, haruskah kita campur tangan untuk mencegahnya melanjutkan pemahamannya?" Leluhur iblis sejati melirik Night Demon dan berkata perlahan, "Jangan terburu-buru." Kemudian, dengan cepat, dia kembali ke kedalaman istana iblis, "Tunggu sampai dia memahami 1000 pilar Dewa Iblis pertama sebelum kamu melapor kembali kepadaku." "Ya, Tuan." Sehari kemudian, Yang Xiaotian telah memahami 20 pilar Dewa Iblis pertama. Demon God Plaza yang tadinya penuh sesak oleh lautan manusia, kini telah penuh sesak hingga meluap. Berita bahwa orang misterius bernama Lord Long berhasil menguasai banyak pilar Dewa Iblis dalam sehari telah tersebar, dan banyak Raja Iblis terus berdatangan ke sini, arusnya seakan tak ada habisnya. Peng Long, Xie Wuxin, dan beberapa yang lain menyaksikan ketika Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya terus berdatangan, semuanya dengan senyum kecut, tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa tindakan tuan muda mereka dalam memahami formasi besar Dewa Iblis akan menimbulkan sensasi seperti itu. Dengan situasi yang berkembang seperti ini, saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum hal ini menimbulkan sensasi di seluruh benua gelap. Memang kadang-kadang seseorang tidak dapat bersikap low profile meskipun diinginkan. Seiring kemajuan Yang Xiaotian dengan pilar Dewa Iblis, formasi dan rune menjadi semakin rumit dan sulit dipahami. Tetapi pada hari kedua, dia menguraikan 22 di antaranya. Itu 2 lebih banyak dari hari pertama. Setelah itu, Yang Xiaotian menguraikan 22 pilar Dewa Iblis setiap hari. Lebih dari 20 hari berlalu. Akhirnya, Yang Xiaotian telah menguraikan 500 pilar Dewa Iblis pertama. Melihat Yang Xiaotian berhasil menguraikan 500 pilar Dewa Iblis pertama hanya dalam waktu 20 hari, semua iblis menatapnya dengan ketakutan sekaligus semangat. Setelah menguraikan 500 pilar Dewa Iblis pertama, Yang Xiaotian tidak melanjutkan lebih jauh melainkan meninggalkan alun-alun Dewa Iblis. Sekarang, dia memiliki 500 helai ki alam semesta primordial di dalam dirinya. Awalnya dia hanya memurnikan helai ki alam semesta primordial ini dan berencana untuk memurnikannya sepenuhnya sebelum melanjutkan menguraikan 500 helai berikutnya. Setelah melihat Yang Xiaotian muncul, orang yang bertanggung jawab atas Demon God Plaza dengan hormat mengundangnya ke kuil Dewa Iblis dan kemudian memberinya jubah Dewa Iblis tingkat 9 dan medali Dewa Iblis tingkat 9. Baik jubah Dewa Iblis tingkat 9 maupun medali Dewa Iblis tingkat 9 dibuat dari bahan-bahan terbaik dari benua gelap. Meskipun seluruhnya berwarna hitam, keduanya memancarkan aura kebangsawanan, terutama medali Dewa Iblis tingkat 9, yang memancarkan kekuatan iblis yang luar biasa. Setelah menjadi Dewa Iblis tingkat 9, seseorang berhak mendapatkan istana mandiri di kuil Dewa Iblis. Oleh karena itu, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tinggal di istana kuil Dewa Iblis. Yang Xiaotian memeriksa istana untuk memastikan keamanannya sebelum akhirnya memakan buah Dewa Takdir di dalam aulanya dan mengedarkan seni bela diri surgawi takdir untuk mulai memurnikan ki alam semesta primordial di dalam tubuhnya. Ki alam semesta purba merupakan harta karun langit dan bumi, yang mampu meningkatkan tubuh surgawi alam semesta purba, juga kekuatan surgawi dan taraf kultivasinya. Terlebih lagi, ki alam semesta primordial mengandung esensi dari arcana alam semesta primordial. Saat Yang Xiaotian menyempurnakan ki alam semesta primordial,
Ia juga merenungkan misteri arcana alam semesta primordial, yang akan membantu dalam mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan alam semesta primordialnya. Karena ia perlu merenungkan misteri arcana alam semesta primordial, penyempurnaan ki alam semesta primordial oleh Yang Xiaotian tidak cepat, hanya menyempurnakan satu helai setiap hari. Saat ia menyempurnakan buah dewa takdir dan ki alam semesta primordial, kekuatan Yang Xiaotian tumbuh dari hari ke hari. Setelah 500 hari, ketika dia telah memurnikan ke-500 helai ki alam semesta primordial, dia akhirnya berhasil menembus tingkat keempat roh surgawi. Terobosan Yang Xiaotian ke ranah roh surgawi memakan waktu kurang dari 4 tahun, dan dia sudah berada di level keempat. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak ada bandingannya. Bahkan para jenius super dari benua Zongtian seperti Huang Hao, Chen Zong, Tian Junheng, putra mahkota Wang Yu dari Kekaisaran Dewa, yang telah dilatih dengan semua sumber daya dari pendukung mereka yang kuat selama hampir 1000 tahun, hanya berkultivasi hingga tingkat kelima dari roh surgawi. Saat Yang Xiaotian melangkah keluar dari kamarnya, Kui Ox, Heavenly Scorpion, dan yang lainnya kehilangan kata-kata saat ia berhasil mencapai tingkat keempat roh surgawi. Apakah kalian sudah menemukan sesuatu tentang pasir waktu dan keberadaan Kaisar Awal Agung dan yang lainnya? Yang Xiaotian bertanya kepada kalajengking surgawi, Peng Long, dan yang lainnya setelah dia keluar. Sebelum mengasingkan diri untuk memurnikan ki alam semesta primordial, dia telah meminta mereka untuk mengumpulkan informasi tentang pasir waktu, Kaisar Surgawi Awal yang Agung, dan Dewa Pengobatan Kitian. Tuan Muda, kami telah menemukan berita tentang Lord Yuan Wei, lapor kalajengking surgawi dengan hormat. Namun, kami belum menemukan apapun tentang pasir waktu. Mendengar kabar tentang Tuan Yuan Wei, Yang Xiaotian merasakan kegembiraan yang tak terduga. Kamu menemukan berita tentang Tuan Yuan Wei. Kami telah menemukan berita tentang Yuan Wei, hanya saja, Kui Ox ragu-ragu sebelum melanjutkan, dia mungkin telah ditekan di Laut Hitam. Tertekan di Laut Hitam, Yang Xiaotian terkejut. Laut Hitam adalah laut terbesar di benua hitam dan juga yang paling berbahaya. Ya, Lord Yuan Wei mungkin telah ditekan dalam formasi iblis kura-kura hitam tak terbatas yang sunyi di Laut Hitam, jelas kalajengking surgawi. Bab 689, Susunan Sihir Penyu Hitam Primordial yang Sunyi. Formasi iblis penyu hitam tak terbatas dan sunyi. Mendengar ini, hati Yang Xiaotian tiba-tiba tenggelam. Entah gurunya, Master Surgawi Hong Feng, atau penguasa langit dan bumi dalam kitab rahasia formasi yang mereka tinggalkan, keduanya telah menyebutkan formasi iblis kura-kura hitam tak terbatas yang sunyi, dan mereka berdua berbicara serius tentang kekuatannya yang menakutkan. Formasi iblis penyu hitam tak terbatas yang sunyi, bersama dengan formasi pedang tak terbatas yang sunyi dari benua Dewa Biru, adalah salah satu dari 10 formasi besar dari era terpencil, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan formasi pedang tak terbatas yang sunyi. Sifat berbahaya Laut Hitam di benua hitam bukan hanya disebabkan oleh banyaknya binatang iblis yang menghuni perairan tersebut, tetapi juga karena formasi iblis kura-kura hitam tanpa batas yang terletak di laut dalam ini. Tidak peduli seberapa kuatnya makhluk itu, begitu mereka memasuki formasi iblis kura-kura hitam tak terbatas yang sunyi ini, mereka akan terperangkap di dalamnya dan tidak dapat melarikan diri. Meskipun Yuan Wei adalah Dewa Pedang nomor 1 di Aula Dewa Pedang, melarikan diri dari formasi iblis kura-kura hitam tak terbatas yang sunyi itu sulit. Apakah kamu yakin? Yang Xiaotian bertanya lagi. Sapi Kui mengangguk dan berkata, Yuan Wei pasti terperangkap dalam formasi iblis kura-kura hitam tak terbatas. Kami menemukan bahwa dia pernah terlibat dalam pertempuran hebat dengan seseorang di Laut Hitam tetapi kemudian menghilang. Saya pribadi melakukan perjalanan ke Laut Hitam, lalu menggunakan teknik rahasia, menelusuri esensinya, mengikutinya sampai ke kedalaman Laut Hitam. Namun, formasi iblis penyu hitam tanpa batas yang sunyi terlalu kuat, aku juga tidak berani masuk. Ketika Sapi Kui mengatakan hal itu, ia menggelengkan kepalanya. Formasi iblis kura-kura hitam tak terbatas yang sunyi, peninggalan ras iblis tertinggi dari era sunyi, merupakan tempat yang bahkan makhluk perkasa seperti dirinya tidak berani melangkah ke dalamnya. Laut Hitam, gumam Yang Xiaotian. Meskipun formasi iblis kura-kura hitam tak terbatas yang sunyi itu mengerikan, dia tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan karena situasi Yuan Wei terkait dengan keberadaan Kaisar Surgawi Awal yang Agung. Maka, beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian dan kawan-kawan meninggalkan kuil Dewa Iblis dan menuju Laut Hitam. Sepanjang jalan, Yang Xiaotian mulai menyalurkan kekuatan surgawi alam semesta primordial untuk menerobos nadi surgawi yang ke-241.
Sekarang setelah ia berhasil menembus tingkat keempat roh surgawi, ia dapat sepenuhnya membuka 240 vena surgawi lainnya. Setelah mengasimilasi ki alam semesta primordial, kekuatan surgawi alam semesta primordial yang Xiao Tian menjadi lebih mendominasi, menembus penghalang vena surgawi ke-241 bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Beberapa hari kemudian, ia berhasil membuka 120 vena surgawi. Selanjutnya, semua vena surgawi diperluas hingga batasnya, vena surgawi yang bermutasi yang sama. Setelah membuka 120 vena surgawi, hujan asal kembali diinduksi. Hujan asal berwarna ungu emas mengalir terus-menerus, jatuh ke Yang Xiaotian dan menyatu ke dalam dirinya. Sapi Kui dan yang lainnya, sekali lagi, mulai menghirup udara dengan rakus. Butuh 2 hari penuh sebelum hujan origin berhenti. Yang Xiaotian tidak langsung membuka vena surgawi yang ke-361 melainkan mengonsumsi buah dewa takdir dan terlebih dahulu berkultivasi selama setengah bulan, menyerap dan memurnikan kekuatan asal dalam dirinya secara menyeluruh sebelum melanjutkan membuka vena surgawi. Beberapa hari lagi berlalu. Yang Xiaotian telah membuka vena surgawi yang ke-480, sekali lagi memicu hujan asal. Setelah Yang Xiaotian menyerap dan memurnikan hujan asal keempat, mereka segera tiba di Laut Hitam. Benua gelap, yang diselimuti kegelapan tanpa sinar matahari, diselimuti kesuraman, dan Laut Hitam bahkan lebih gelap lagi. Seluruh wilayah laut gelap gulita, permukaan airnya gelap gulita seperti batu permata hitam, memancarkan cahaya dan aura yang menggetarkan hati. Yang Xiaotian mengingatkan semua orang untuk berhati-hati, lalu mengendarai pesawat ruang angkasa bersama yang lain ke Laut Hitam. Setelah menerobos ke alam roh surgawi, Yang Xiaotian menggunakan besi surgawi di tubuhnya untuk merombak dan menyempurnakan pesawat luar angkasa abisal. Setelah modifikasi, kecepatan dan pertahanan Abyssal Spaceship telah meningkat pesat. Oleh karena itu, begitu mereka memasuki Laut Hitam dan menghadapi serangan dari binatang iblis laut, Yang Xiaotian langsung mengendalikan pesawat luar angkasa Abyssal untuk menabrak mereka. Kelompok itu melanjutkan perjalanannya tanpa henti. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di kedalaman Laut Hitam. Tuan Muda Yang, di depan terbentang formasi iblis kura-kura hitam tak terbatas yang sunyi. Kuiox menunjuk ke depan, wajahnya muram. Formasi ini telah mengembangkan roh formasi. Mendekati dalam jarak 10.000 mil akan menimbulkan serangannya. Berhati-hatilah. Yang Xiaotian mengangguk, lalu bertanya pada Guru Ding apakah mereka bisa masuk. Memasuki pinggirannya adalah mungkin, kata Master Ding. Namun, untuk menembus pusat formasi iblis, Anda memerlukan 20 wadah air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. 20 wadah berisi air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Yang Xiaotian tersenyum pahit. Dia bahkan tidak memiliki satu pun wadah air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, apalagi 20. Namun demikian, karena mereka bisa memasuki pinggiran, mereka harus mulai dari sana. Jadi, Guru Ding memancarkan sinar cahaya keemasan, menyelimuti Yang Xiaotian. Yang Xiaotian terbang menuju formasi iblis. Seperti yang disebutkan Kuiox, saat dia berada dalam jarak 10.000 mil dari formasi iblis, dia diserang. Gelombang energi yang mengerikan meledak dari dalam, sangat kuat dan tak henti-hentinya. Kekuatan gelombang ini sebanding dengan pukulan berkekuatan penuh dari Kuiox. Ledakan. Ledakan itu mengenai perisai emas. Cahaya dari perisai emas itu bergetar hebat. Di tengah keterkejutannya, Yang Xiaotian terus mendekati formasi iblis. Saat dia mendekat, kekuatan serangan formasi iblis semakin kuat. Dari kejauhan, terlihat ombak raksasa menjulang tinggi di atas laut, di tengah guntur dan kilat, dengan ki iblis menyelimuti langit dan bumi, seakan-akan meramalkan kiamat. Perisai emas Guru Ding melindungi Yang Xiaotian saat mereka menerobos gelombang besar dan ki iblis, tiba di dalam formasi iblis. Di dalam formasi iblis, ki iblis bahkan lebih bergejolak dan tak henti-hentinya, melolong seolah-olah miliaran iblis besar tengah mengaum di antara langit dan bumi. Melalui ki iblis yang pekat, Yang Xiaotian melihat seekor kura-kura hitam raksasa tergeletak di tengah-tengah susunan besar. Kura-kura hitam itu begitu besar hingga menyerupai benua yang gelap, keganasannya yang luar biasa mendominasi pemandangan. Auranya begitu besar hingga benar-benar menutupi Kuiox. Kura-kura hitam ini adalah roh dari susunan agung. Telah ada sejak era Desolate, telah menyaksikan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya telah jauh melampaui imajinasi Yang Xiaotian. Merasakan kehadiran Yang Xiaotian, kura-kura hitam mengeluarkan lolongan tajam yang menggema di langit dan bumi.
Setiap makhluk kuat di Laut Hitam gemetar ketakutan saat mendengarnya. Saat Yang Xiaotian mengerahkan kekuatan jiwanya, merasakan kehadiran Yuan Wei, kura-kura hitam tiba-tiba menghantamkan telapak tangan besarnya. Suatu kekuatan dahsyat dari kekuatan es ekstrim yang gelap menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Mundur, Tuan Ding menarik Yang Xiaotian menjauh. Tanpa 9 kali lipat air guntur kesengsaraan surgawi, bahkan dia tidak berani menerima pukulan langsung dari kura-kura hitam kuno ini. Yang Xiaotian baru saja menghindar ketika tempat dia berdiri meledak dengan suara keras. Seluruh wilayah laut hancur berantakan. Pada saat yang sama, kekuatan es ekstrim yang mengerikan melanda, mengubah permukaan laut menjadi es hitam dimanapun ia lewat. Kekuatan es ekstrim ini 100 hingga 1000 kali lebih menakutkan daripada cuaca dingin apapun yang pernah dihadapi Yang Xiaotian sebelumnya. Yang Xiaotian mengaktifkan keempat api surgawi dan menemukan bahwa bahkan mereka tidak dapat menahan kekuatan es ekstrim dari kura-kura hitam ini. Setelah mundur dari formasi iblis, Yang Xiaotian basah oleh keringat dingin. Saat itulah dia mengerti mengapa Raja Binatang Surgawi Kuiox sebelumnya menyatakan bahwa dia tidak berani memasuki formasi iblis ini. Dia menatap formasi iblis di depannya, alisnya berkerut. Dengan kekuatan mengerikan milik kura-kura hitam, jika Yuan Wei benar-benar terperangkap dalam formasi itu, dia mungkin sudah binasa. Dan bagaimana Yuan Wei berhasil masuk ke Grand Array? Tuan Ding, apakah Anda bisa merasakan kehadiran orang lain di dalam formasi itu? Tanya Yang Xiaotian. Cahaya keemasan Guru Ding melonjak, terus-menerus menembus formasi iblis. Setelah beberapa saat, dia berkata, memang, ada kehadiran seseorang di dalam formasi, tetapi tidak jelas apakah itu orang yang kamu cari. Meskipun demikian, kehadiran pemuda ini sangat samar, dia hampir mencapai batasnya, dia bisa bertahan paling lama 3 tahun lagi. Bab 690, yang ke-1000. Mendengar Guru Ding mengatakan bahwa orang di dalam formasi sihir hanya bisa bertahan paling lama 3 tahun, hati Yang Xiaotian pun hancur. Hampir dapat dipastikan bahwa orang di dalam adalah Yuan Wei. Namun 3 tahun, waktu yang sangat singkat. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Yuan Wei? Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding apakah ada cara. Hampir mustahil untuk menghancurkan formasi iblis penyu hitam purba yang sunyi. Namun, untuk menyelamatkan seseorang, masih ada harapan, kata Guru Ding, 200 botol air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, dan aku dapat membantumu membawa orang itu keluar. 200 botol air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Mendengar ini, Yang Xiaotian segera menggelengkan kepalanya. Metode ini tidak bisa berhasil, dia telah berjuang keras untuk menemukan air petir kesengsaraan surgawi 9 kali lipat selama bertahun-tahun tanpa ada kabar. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak dalam 3 tahun? Jiwa bela dirimu adalah kura-kura hitam. Jika jiwa bela diri kura-kura hitammu dapat menembus level 16, mungkin itu dapat menekan kura-kura hitam itu, kata Master Ding. Yang Xiaotian tercengang, jiwa bela diri dapat dipromosikan ke level 16. Dia belum pernah mendengar Martial Soul mampu naik ke level 16. Tentu saja, Martial Soul dapat naik ke level 16, kata Master Ding, namun, naik ke level 16 sangatlah sulit. Diperlukan air petir kesengsaraan surgawi primordial untuk melakukannya. Selama kamu mengonsumsi sebotol air petir kesengsaraan surgawi primordial setiap hari untuk berkultivasi, dalam 3 tahun, ada peluang 10% jiwa bela dirimu akan menembus ke level 16. Yang Xiaotian, mendengar ini, merasa sangat patah semangat. 1 botol air guntur kesengsaraan surgawi primordial sehari, selama 3 tahun, itu lebih dari 1000 botol. Untuk menemukan begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi primordial bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Cara ketiga adalah mencapai alam dewa surgawi dan mengolah tubuh surgawi alam semesta primordialmu hingga lapisan ke-15. Guru Ding berkata, dengan begitu, kamu akan mampu menahan pukulan dari kura-kura hitam itu dan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan pihak lain. Yang Xiaotian terdiam. Ketiga metode tersebut, satu lebih sulit daripada lainnya. Saat ini dia hanya berada di lapisan keempat roh surgawi, tidak mungkin baginya untuk berkultivasi ke alam dewa surgawi dalam waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, semakin kecil kemungkinan tubuh surgawi alam semesta primordialnya untuk dikultivasikan hingga lapisan ke-15. Ada satu cara terakhir, yaitu memahami sepenuhnya formasi besar 3000 Dewa Iblis, kata Guru Ding. Selama kamu memahami formasi besar 3000 Dewa Iblis,
kamu akan memperoleh kekuatan asal benua gelap dan menguasai seluruh benua gelap. Pada saat itu, memasuki formasi iblis penyu hitam primordial yang sunyi akan mudah. Yang Xiaotian menjadi bersemangat mendengar kata-kata ini, dengan memahami formasi besar 3000 dewa iblis, aku bisa mendapatkan kekuatan asal benua gelap. Benar, kata Guru Ding. Harapan tumbuh di hati Yang Xiaotian. Jika memang begitu, maka dia akan memahami formasi besar 3000 dewa iblis sembari meminta kalajengking surgawi dan yang lainnya untuk menanyakan kabar apapun mengenai air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Yang Xiaotian segera terbang keluar. Guru Ding, apakah jiwa bela diriku hanya bisa naik ke level 16 dengan menelan air petir kesengsaraan surgawi purba? Tidak bisakah itu bekerja dengan air petir kesengsaraan surgawi 9 kali lipat? Sepanjang jalan, Yang Xiaotian bertanya. Tidak, Guru Ding berkata tanpa ragu, menelan air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat tidak akan menghasilkan transformasi, hanya air guntur kesengsaraan surgawi purba yang akan melakukannya. Namun, kura-kura hitam itu adalah perwujudan dari kekuatan unsur air dingin yang ekstrim, dan dapat dikatakan berasal dari sumber yang sama dengan jiwa bela diri kura-kura hitam milikmu. Jika jiwa bela diri kura-kura hitam milikmu dapat melahapnya, ada kemungkinan juga untuk berubah ke level 16. Lagi pula, kura-kura hitam ini luar biasa, telah mengumpulkan kekuatan unsur air dingin ekstrim dari formasi iblis kura-kura hitam primordial yang sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang Xiaotian mengerutkan kening mendengar informasi ini. Melahap kura-kura hitam ini dapat membantu jiwa bela diri kura-kura hitamnya bertransformasi, tetapi dia juga membutuhkan kekuatan untuk menekan kura-kura hitam ini untuk melakukannya. Jika kau benar-benar bisa memahami 3000 formasi besar Dewa Iblis dan menyatu dengan kekuatan asal benua gelap, maka kau akan memiliki harapan untuk menekan kura-kura hitam, Guru Ding mengingatkan. Mata Yang Xiaotian berbinar. Memang, meskipun kura-kura hitam itu kuat, jika dia dapat menyatu dengan kekuatan asal benua hitam dan memanfaatkan kekuatannya, menekan kura-kura hitam bukanlah tugas yang sulit. Setelah meninggalkan Laut Hitam, Yang Xiaotian dan Kui Ox bergegas kembali ke kuil Dewa Iblis. Pada saat yang sama, ia memerintahkan kalajengking surgawi dan beberapa orang lainnya untuk menggunakan segala cara untuk menanyakan tentang air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat selama 3 tahun ke depan. Begitu dia kembali ke kuil Dewa Iblis, Yang Xiaotian segera mulai memahami pilar Dewa Iblis yang ke-501 tanpa henti. Dimulai dengan pilar Dewa Iblis yang ke-501, rune formasi tidak lagi berjumlah 10.000, tetapi berlipat ganda, totalnya menjadi 20.000. 20.000 rune susunan besar dihubungkan bersama untuk membentuk Dewa Iblis yang ke-501. Karena jumlah rune susunan agung telah berlipat ganda, aura Dewa Iblis yang ke-501 menjadi lebih kuat, dan kekuatan iblisnya sangat luas, sehingga bahkan banyak pembangkit tenaga Dewa Surgawi merasa sulit untuk mendekatinya. Namun, bagi Yang Xiaotian kekuatan iblis sebesar ini tidak layak disebutkan. Seperti sebelumnya, ia mula-mula mengitari pilar Dewa Iblis, sambil memperhatikan dengan saksama rune yang tertulis di sana. Hanya dengan sekali lihat, Yang Xiaotian telah menghafal semua 20.000 rune, dan ia kemudian mulai memahaminya. Pilar Dewa Iblis yang ke-501 jauh lebih rumit dibanding yang ke-500, tetapi cahaya rune di tubuh Yang Xiaotian menyala dengan cepat. Seperti sebelumnya, sorotan cahaya rune berdesakan muncul satu demi satu. Banyak tokoh kuat ras iblis yang mengetahui bahwa Yang Xiaotian sekali lagi memahami pilar Dewa Iblis, berbondong-bondong masuk. Akan tetapi, karena jumlah rune menjadi 2 kali lipat, butuh waktu 2 kali lebih lama bagi Yang Xiaotian untuk memahami setiap pilar Dewa Iblis. Meski begitu, dalam satu hari, Yang Xiaotian telah memahami 10 pilar secara menyeluruh. Maka, Yang Xiaotian terus memahaminya terus-menerus, tanpa henti. Lebih dari sebulan kemudian, Yang Xiaotian telah mencapai pilar ke-900. Melihat kecepatan Yang Xiaotian yang mengagumkan, dengan mudah memahami hingga pilar Dewa Iblis ke-900, semua orang yang hadir tercengang. Mengerikan. Bakat marsial Dao Lord Long dalam formasi benar-benar mengguncang langit dan bumi, mengejutkan para hantu dan dewa. Hanya dalam waktu sebulan, dia telah memahami dari pilar Dewa Iblis ke-501 hingga ke-900. Aku mendengar bahwa berita tentang Lord Long yang memahami pilar Dewa Iblis telah menyebar dan bahkan membuat Dewa Arai Wutian khawatir. Di benua gelap, selain peringkat Dewa Iblis, ada juga peringkat Dewa Formasi. Leluhur Iblis sejati menduduki peringkat pertama dalam peringkat Dewa Iblis, dan Wutian, Dewa Formasi,
menduduki peringkat pertama dalam peringkat Dewa Formasi. Formasi Dewa Wutian, satu-satunya yang dapat berdiri bahu-membahu dengan leluhur iblis sejati. Dia juga satu-satunya yang ditakuti oleh leluhur iblis sejati. Nona Chen Yi berkata dia ingin menantang Lord Long secara pribadi dalam pertandingan formasi. Seru seseorang. Chen Yi tidak lain adalah putri Dewa Formasi Wutian. Chen Yi tidak hanya memiliki bakat bela diri yang luar biasa, tetapi juga mewarisi bakat Wutian dalam formasi. Keahliannya dalam formasi tidak tertandingi di alam roh surgawi. Yang Xiaotian tidak memedulikan keributan dan diskusi di sekitarnya, dan terus memahami pilar Dewa Iblis yang ke-901. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula kekuatan penindas dari pilar Dewa Iblis, dan lambat laun, Yang Xiaotian mulai berjuang. Ketika Yang Xiaotian akhirnya memahami pilar Dewa Iblis yang ke-1000 dan mencoba memahami yang ke-1001, hal itu sangatlah sulit. Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain menyerah dan memutuskan untuk terlebih dahulu memurnikan 500 helai ki alam semesta primordial di dalam tubuhnya sebelum melanjutkan untuk memahami yang 1001. Setelah itu, Yang Xiaotian kembali ke istananya di kuil Dewa Iblis dan memulai kultivasi tertutup untuk menyempurnakan ki alam semesta primordial. Berita tentang Yang Xiaotian yang memahami 1000 pilar Dewa Iblis pun menyebar dengan cepat, dan para iblis pun mendidih karena kegembiraan. Tak lama kemudian, Iblis malam melaporkan berita mengenai Yang Xiaotian yang memahami 1000 pilar Dewa Iblis kepada leluhur iblis sejati.